Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu. Pada saat ini anugerahkanlah setiap kami hikmat yang berasal daripadamu untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan dan bersabdalah kepada kami, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 yang menyatakan, "Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, jika kita membaca renungan ini dari kemarin malam lalu tadi pagi, kita akan melihat begitu banyak kisah yang bisa kita pelajari dari sosok Simon. Simon yang adalah seorang penyihir, ia kemudian tergugah oleh pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Lalu kemudian ia mengikuti Filipus, dan kemudian dia juga bersedia untuk dibaptis dan menjadi percaya. Lalu sepanjang mengikuti perjalanan pemberitaan Injil dan juga mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus dan juga rekan-rekannya, ia melihat dan kemudian dia merasa bahwa mujizat-mujizat tersebut adalah seperti halnya kekuatan sihir atau kekuatan yang dia miliki dahulu. Sehingga dia berniat untuk membayar untuk mendapatkan kekuatan yang sama seperti yang Filipus miliki. Tetapi ketika dia mengatakan niatannya tersebut, Filipus dan juga rekan-rekannya mengatakan bahwa ini adalah anugerah Tuhan, bahwa mujizat yang bisa dilakukan, bahwa karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan Filipus dan juga rekan-rekannya adalah karya Roh Kudus, bukan karena uang, bukan karena kekuatan dari berhala atau kekuatan dari ilmu sihir, tapi karena kekuatan Roh Kudus. Jadi inilah yang kemudian menghentak Filipus untuk berkata kepada Simon bahwa bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia diampuni dari niat jahatnya tersebut. Nah, mendengar hal ini, Simon tidak kemudian menyangkal bahwa dia punya niat yang jahat, bahwa dia punya pikiran bahwa kuasa Roh Kudus itu dapat dibeli. Tapi dia berkata, "Hendaklah kamu berdoa juga untuk aku kepada Tuhan, karena aku merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Filipus ini ada benarnya," gitu. Dan dia tidak mau lagi hidup dalam apa yang dikatakan oleh Filipus tadi, bahwa dia hidup dalam niatan yang jahat dengan hati yang jahat. Dia mau juga agar dia diampuni gitu dari kesalahannya. Dia mengaku akan kesalahannya tersebut. Nah, ibu bapak saudara sekalian, malam hari ini secara khusus kita mau melihat dari sosok Simon yang berkata, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Banyak dari antara kita yang ketika kita mengaku dosa, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita kemudian tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita hanya seringkali, "Oh ya, saya salah," gitu. Tapi seberapa banyak dari antara saya, ibu bapak saudara sekalian, yang punya hati seperti Simon? Ketika ditegur, dia mau supaya dia juga didoakan untuk diampuni kesalahannya. Banyak orang-orang di luar sana yang ketika dia
ketika dia melakukan dosa, ketika dia berbuat sebuah kesalahan, ia tidak dengan segera melakukan pertobatan. Dia tidak dengan segera minta didoakan agar dia mengalami perubahan kehidupan. Ia tidak dengan segera mengakui bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan dia minta didoakan untuk hal tersebut. Tapi Simon, kita mau belajar dari sosok Simon bahwa dia mengakui akan kesalahannya. Dan dia minta agar segala kesalahannya ini didoakan. Agar dia kemudian memperoleh kehidupan yang baru. Agar kiranya segala kutuk dan juga hukuman dari Tuhan tidak kemudian terjadi dalam kehidupannya. Ia mau percaya, ia mau mempercayakan kehidupannya. Dan dia mau melakukan pertobatan. Mari ibu bapak saudara sekalian, kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka nyatakanlah kesalahan tersebut. Mohon kepada Tuhan untuk diampuni. Mohon kepada Tuhan agar kita memperoleh kehidupan yang baru. Dan lakukanlah itu dan bersedialah untuk bertobat. Meninggalkan cara hidup kita yang lama. Meninggalkan pola pikir kita yang lama. Karena menjadi orang yang benar-benar baru tidak hanya lewat perilaku dan tutur kata kita saja, tapi juga pola pikir kita. Pola pikir yang benar-benar baru. Pola pikir yang memikirkan bahwa ketika saya melakukan A, B, C, dan D, itu semua punya akibat, punya sebuah konsekuensi yang harus saya ambil ketika saya melakukan A, B, C, dan D. Mari ibu bapak saudara sekalian, renungkan kembali firman Tuhan pada malam hari ini. Sosok Simon adalah sosok yang begitu menginspirasi bagi setiap kita. Kemarin kita belajar tentang bagaimana dia yang mengalami kebaikan Tuhan. Saat ini kita belajar tentang bagaimana dia yang mau mengaku akan segala dosa dan kesalahannya dan bersedia untuk didoakan agar dia memperoleh kehidupan yang baru, agar dia tidak mengalami kutukan atau hukuman dari Tuhan. Mari bersama kita belajar dan memaknai kehidupan Simon dan menerapkannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan benar-benar mengikuti Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan perbuatan kita ke depan. Selamat memaknai, selamat mengubah cara hidup kita yang lama, dan selamat untuk terus memohon kekuatan dari Tuhan untuk mengubah cara hidup kita yang lama menjadi mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Dan kiranya melalui firman-Mu ini kami boleh senantiasa hidup taat dan setia hanya kepada-Mu. Ini doa kami Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan beristirahat malam, berkati setiap kami, agar dalam aktivitas kami ke depan, kami boleh senantiasa Tuhan berkati. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.